Halo teman-teman sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Halo teman-teman, kita sekarang menghadapi suatu keadaan anomali penangguhan kredit. Kenapa disebut anomali? Karena keadaan ini bertentangan, banyak saling bertentangan. Jadi suatu hal yang aneh. Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwasanya kepada debitur UMKM yang terkena dampak COVID-19 akan diberikan kelonggaran atau penangguhan angsuran kredit selama setahun. Kemudian itu ditindaklanjuti oleh POJK dengan peraturan POJK nomor 11 garing POJK ×3 garing 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang stimulus perekonomian nasional, di mana diatur tentang hal itu restorasi kredit tersebut. Tapi kenyataannya lembaga leasing tidak memberikan penangguhan. Sebagai contoh, ada lembaga leasing yang menyatakan store biaya administrasi 300.000, kemudian ditambah bayaran 50% dari angsuran. Nah, angsuran kita misalnya 3 juta, 1.500.000 harus dibayar ditambahkan dengan administrasi oleh leasing tadi yang di dalamnya tidak ada penangguhan kredit, malah tidak ada kejelasan. Kita setelah menyetor 1.800.000 tapi penangguhan belum jelas dilakukan. Nah, itu tentu kita terima. Ya, saya sebagai bekas pensiunan dari bank pemerintah yang lama berkecimpung menangani restrukturisasi kredit ini, sesuatu yang tidak jelas begitu ya tentu akan ditolak. Nah, kalau itu ditolak, apa tindakan kita? Nah, ini sekarang kan. Nah, satu, kalau tadi lihat dari peraturan itu, bahwasanya OJK sudah mengeluarkan suatu peraturan. Ini peraturan yang dikeluarkan suatu lembaga negara. Jadi dia merupakan suatu sumber hukum. Berarti peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa dan akan dikenakan sanksi kepada pihak yang melanggar. Itu konsekuensinya sebagai suatu sumber hukum. Nah, kalau kita melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar pasal 1365 KUH Perdata, apakah itu efektif? Nah, tentu kita lihat, gitu ya. Yang kita lawan ini kan lembaga, dan kita dalam posisi ya agak sulitlah sekarang. Tentu alternatif tindakan menggugat ini seperti tindakan kita seperti timun melawan durian lah. Kenapa disebut timun melawan durian? Karena prosesnya panjang kan. Satu, kita harus sewa pengacara dulu untuk mempersiapkan gugatan kita sesuai dengan ketentuan yang berlaku kan. Kemudian persidangan itu sendiri di pengadilan negeri itu paling tidak kita menghadapi 10 kali persidangan. Ya, gugatan, jawaban, kemudian replik, duplik, saksi penggugat, saksi tergugat, pembuktian penggugat, pembuktian tergugat, kemudian sidang ditunda untuk sementara untuk pembacaan putusan. Nah, belum lagi kalau ada sidang-sidang tertunda. Nah, itu udah paling tidak 12 kali persidangan. Setiap sidang itu antaranya paling cepat 1 minggu. Berarti 12 kali udah 3 bulan di situ kita berproses. Nanti kalau menang lawan, banding lagi pengadilan tinggi. Kita menang lagi misalnya, banding lagi ke Mahkamah Agung. Wah, kita kalau lembaga itu dia tahan dia sampai ke mahkamah. Kalau kita kan udah lewat pengadilan negeri aja, banding lagi udah habis, kita nggak ada kekuatan lagi. Itu yang saya bilang tadi, seperti timun melawan durian tadi. Jadi ya karena kondisinya begitu, tentu kita tidak melakukan itu karena nggak efektif untuk menguntungkan kita. Nah, kalau tidak melakukan gugatan, apakah kita diam saja? Karena mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum. Ya, kalau kita diam saja, memang mereka melakukan perbuatan hukum, ya tentu dalam masa sekarang ini benar tidak akan ada penagihan ataupun penyitaan oleh debt collector. Tapi kalau setelah nanti lewat masa COVID-19 itu, ya tentu mobil kita kan disita karena menunggak. Di samping itu yang paling penting bahwasanya kalau kita tidak mengikuti restoran tersebut dan kita mendiamkan, berarti kita kena denda tiap hari, akibat tidak membayar angsuran. Ya, besarnya sekitar berapa? Setiap leasing berbeda sih, tapi biasanya sekitar 2% dari tunggakan itu. 2% dari angsuran kita itu yang menunggak itu katakanlah 40.000 per hari.
Kalau sebulan udah berapa? 1.200.000. 2 bulan 2.400.000. Itu makin menumpuk utang kita kan begitu. Nah, kalau kita mendiamkan sini, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah ini diam juga salah, menggugat juga tadi nggak efektif. Ya satu-satunya cara ya kita harus mengadukan ini ke OJK sebagai suatu lembaga independen, supaya OJK nanti memanggil leasing itu untuk kita bermediasi. Ya OJK sebagai wasiknya kita kasihkan argumen. Nah, tapi itu pengaduan ke OJK juga harus bersifat pengaduan, jangan laporan. Nanti takut kita bisa laporan, artinya OJK menyurati, nanti leasing menyurati, jadi surat dibalas dengan surat, hasilnya nol juga. Nah, kalau kita mengadu pakai telepon, nanti ya OJK menelepon, ini kenapa begini-begini, nanti pihak dari leasing juga menjawab gini-gini, ya selesai, nggak ada juga hasilnya, nol besar kan. Jangan mengadu melalui telepon karena nggak tuntas kan, karena mungkin tuntas dibahas secara rinci. Satu-satunya harus mengadu ke OJK secara tertulis dan ada tanda terimanya. Saya sudah lakukan itu ya. Ini pengaduan saya ke OJK Jogja 17 April 2020. Ini tanda stempelnya, tanda terimanya jelas kan, tanggal 17 April. Nah, atas pengaduan ini kita tidak lanjuti. Saya memang betul pengadu, bukan saya, banyak pengadu. Akhirnya OJK memanggil ada 8 lembaga leasing untuk dipertemukan dengan perwakilan dari beberapa pengadu tersebut. Nah, kemudian pertemuan itu disebut sebagai suatu rembuk darurat leasing. Nah, salah satu isi notulen daripada pertemuan itu ya sebagai suatu MOU lah, kesepaham bersama, bahwasanya harus diberikan supaya diberikan penangguhan angsuran kredit selama 3 bulan. Nanti dilihat lagi. Nah, ini kan sudah sesuai kalau begini, sudah ada penangguhan, sudah sesuai instruksi presiden tadi, diberikan penangguhan cicilan kredit selama 1 tahun, maksudnya maksimal setahun lah. Ini sudah ada 3 bulan, ini suatu hal yang pantas disyukuri untuk ditindaklanjuti. Jadi ada hasilnya. Jadi dari berbagai tindakan tadi, ya memang inilah tepatnya, karena ini lembaga OJK inilah lembaga independen yang mengawasi, mereka bisa mencabut izin daripada leasing itu tersendiri, sehingga tentu dia lebih punya powerful tadi. Saya kira itu yang bisa disampaikan dalam menghadapi anomali penangguhan kredit ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa membantu menginspirasi teman-teman, daripada kita nanti demo-demo ke leasing itu juga kan nggak ada hasilnya. Nanti yang menjawab kita adalah karyawan dan yang tidak bisa mengambil keputusan. Jadi bolak-balik, habis biaya, habis tenaga, kita bingung sendiri. Sementara tidak diikuti restrukturisasi tadi, denda jalan terus. Saya kira ini bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.